A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalah, dan buatlah bagi mereka itu suatu perumpamaan. Perumpamaannya ashabal qaryah, yaitu penduduk suatu negeri. Qaryah itu di dalam Al-Quran kadang dinamakan negeri, kadang perkampungan atau desa. Kalau negeri biasanya kan baldatun thayyibatun. Tapi kalau dalam konteks ini disebut sebagai satu negeri. Ahal mursalun, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Nah, utusan-utusan yang datang kepada penduduk negeri ini, dalam salah satu tafsir yang saya baca, itu disebutkan itu adalah utusan dari utusan Allah. Utusane Allah. Tonggone ngoten kan. Jadi dua orang ini utusannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu mengutus dua orang ke negeri. Nah, negeri ini namanya nanti Antokia, yang ada di Turki kalau sekarang ini, dalam secara geografis itu ada di Turki. Arsalna ilaihi musnain, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Jadi penduduk negeri itu enggak percaya, ya, niku utusan. Janjane ada yang percaya tapi kalah kali kesombongan mereka, sehingga ditolak. Bahkan sesudah dua orang itu ditolak di penjara, nanti ceritanya begitu nih. Fa'azzazna bisalisin, dan kemudian kami kuatkan dua orang tadi itu dengan utusan yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Maka ketika utusan itu berkata kepada penduduk negeri sakrojone sekalian, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi kalau di dalam tafsirnya disebutkan, Nabi Isa itu mengutus dua orang utusan dari sahabat Hawariyin. Hawariyin itu sahabat Nabi Isa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat-sahabat, itu dikenal dengan sahabat Muhajirin dan Ansor. Ansor niku kan yang menolong, Muhajirin yang hijrah. Nah, kalau ini itu namanya Hawariyin, itu adalah orang penolong-penolong Nabi Isa, sahabat-sahabatnya di kota Antokiyah atau kota Antokia Turki saat ini. Ketika kedua utusan tersebut sudah mendekati kota Antokia, mereka bertemu dengan seorang kakek yang sedang mengembala kambing. Nah, di dalam tafsir dia disebut namanya Habib An-Najjar. Sak negeri niku sing akhirnya masuk Islam mung siji tok niki kan, Pak. Mung siji niki tok akhirnya ya. Ini bocoran nih. Sebelum berakhir kula bocori. Kedua utusan tersebut pun mengucapkan salam kepada si kakek dan terlibat beberapa omongan kecil dalam pertemuan itu. Salam tentu di sini bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanes. Ini bahasanya beda. Salam itu kalau sesuai dengan bahasanya. Nah, kalau sesudah Islam datang itu, kemudian kan kita punya satu ajaran ya dari Rasulullah. Salam niku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam niku sunnah, sing jawab wajib. Sebetulnya orang Jawa sudah ngajari nek ketemu wong niku kan mesti monggo. Saya itu kalau ngajari mahasiswa saya, Pak, kalau mau KKN, yang penting monggo ya. Ketemu sapa wae monggo.
Karena itu yang paling bisa diajarkan kepada mereka agar tidak terjadi salah paham. Karena ada sing orang-orang yang kurang gawean apa pripun ngajari niku nuwun sewu nggih segawon ngoten niku ora ngajar karena kancane diulangi sing elek-elek. Nah, Habib An-Najjar setelah diucapkan salam itu kemudian bertanya kepada dua orang utusan itu, siapa kamu berdua dan maksud kedatanganmu apa? Dan ini kan pun sangat terkenal nggih kalau bahasa kita sing undang-undang biasa ini kan sepindah. Kedua utusan itu pun menjawab, kami adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Kami ingin mengajak kamu semua agar meninggalkan menyembah berhala dan beralih menyembah kepada Allah. Niku zaman berhala niku kan ke zaman Nabi Isa pun enten berhala. Bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Solih niku kan hampir berdekatan ya masanya. Sisa-sisanya niku sampai Nabi Isa masih ada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, kalian punya maksud apa? Kalau memang kalian utusan, buktikan dulu utusan itu. Karena pun nyebut utusannya untuk beralih dari menyembah berhala menuju menyembah Allah. Allah dipahami di sini sebagai pencipta alam semesta. Nah, tanda kalian apa kalau utusan? Kalau zaman sakmonten mawon pun ditanya bukti utusan. Kita mungkin sering ya, yang terutama yang ada di kantor gitu. Kalau mau kemana-mana kan disangoni surat tugas kan. Nah, kedua utusan tersebut menjawab, tentu atas izin Allah kami mampu menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kusta serta menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Habib An-Najjar berkata, sesungguhnya aku mempunyai anak yang terbujur sakit selama beberapa tahun. Kedua utusan tersebut berkata, antarkan kami menemui anakmu, kami akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisinya. Setelah itu Habib An-Najjar pun membawa kedua utusan tersebut ke rumahnya untuk menemui anaknya yang sedang sakit. Kemudian kedua utusan tersebut segera berdoa kepada Allah dan mengusap badan si anak, dan atas izin Allah seketika itu pula si anak sembuh dari sakitnya. Ya, karena sudah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Musa gitu. Lalu kemudian itu bahasanya niku dititipkan kepada murid-muridnya, ya pun ana sing lara nek bahasa kita dulu niku disetrum. Dalam riwayat yang lain, Habib An-Najjar adalah seorang yang buta. Kemudian kedua utusan itu berdoa dan menyembuhkan Habib An-Najjar sehingga dia bisa melihat dengan matanya. Melihat keistimewaan tersebut, Habib An-Najjar pun kemudian menyatakan beriman dan membenarkan kedua utusan. Nanti itu akan dibandingkan, Pak. Habib An-Najjar itu mendapatkan bukti, kan bukti ada riwayat yang mengatakan butanya hilang. Lalu yang lain menyembuhkan anaknya yang sudah sakit menaun. Nah, nanti akan dibandingkan dengan raja di negeri itu. Anaknya yang sudah mati dihidupkan, betul-betul gelem beriman. Nah, perbandingannya kan itu. Jadi orang ini bukan karena buktinya mana yang lebih baik. Tapi karena biasanya karena rojo niku kan harga dirinya terlalu tinggi. Ya, kok mau kemudian ikut orang niku kan berat. Jadi kan ada kesombongan dan keangkuhannya yang akhirnya tidak mau untuk mengikuti. Bahkan Bapak rahimakumullah setelah itu setelah menyembuhkan dua orang utusan tadi menyembuhkan anaknya atau Habib An-Najjar sendiri, itu diumumkan ke penduduk desa, banyak yang datang
Sian nggih ngoten nggih, Pak. Nek ana wong sulapan nggih padha teko to. Sulapan sakniki yo apian nonton YouTube dhewe. Nah, kemudian kedua utusan tersebut menyembuhkan banyak orang di selama perjalanannya, yaitu atas seizin Allah. Sehingga kabar itu kemudian sampai terkenal di penjuru kota, penjuru negeri. Nah, kemudian didengarlah itu oleh raja negeri itu, yaitu Raja Yunani. Salah satu tafsir menyebutkan namanya itu Raja Aptoihis. Ada yang menyebut raja itu namanya Antiochos. Antiochos di Yunani. Kalau Aptoihis tadi itu versi tulisan Arabnya. Ada kalau yang menyebut itu Antiochos. Kemudian Raja Aptoihis ini mengundang mereka ke kerajaan untuk melihat secara langsung kedua utusan tersebut. Ini kan mirip ceritane Farel sing nyanyi sampai nang Istana Negara ini kan gara-gara nyanyi-nyanyi itu bundi-bundi terkenal di mentang-mentang. Walaupun pro kontra gini, masuk 17 Agustusan kok dadak dangdutan. Kalah karo Cangaan. Cangaan mboten tanggal 17, tanggal 16 bengi wis dangdutan. Niku nggih pro kontra biasa. Kedua utusan kemudian menjawab. Kula termasuk sing mboten seneng nek mboten dangdutan. Tapi orang banyak ya. Akhirnya setelah menghadap raja itu pertanyaannya hampir sama dengan Habib An-Najjar tadi. Kamu siapa? Kami berdua adalah utusan Nabi Isa, Raja. Untuk apa kamu datang ke kota ini? Kedua utusan itu pun menjawab, untuk mengajak kamu semua meninggalkan menyembah Tuhan yang tidak bisa melihat dan mendengar, beralih menyembah kepada Tuhan yang Maha melihat lagi Maha mendengar. Maksudnya Allah. Raja itu kemudian bertanya lagi, apakah kami mempunyai Tuhan selain Tuhan? Apakah kalian mempunyai Tuhan selain Tuhan kami? Berhala itu. Itu kan mirip kisahnya juga Fir'aun gitu. Mirip-mirip jadi. Bahkan di Indonesia ini pernah sudah ada orang yang mengaku jadi Tuhan, betul gitu. Jadi nabi kan enten. Jadi Tuhan itu enten betul gitu. Dalam sejarah baru pernah dengar ya kita. Nabi gitu. Kali malaikat. Akhirnya kedua utusan itu menjawab, iya saya punya Tuhan. Itu langsung marah raja itu mendengar jawaban itu. Kemudian memerintahkan prajuritnya untuk memukuli keduanya, kemudian memenjarakan keduanya. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, suatu hari ketika raja tadi itu keluar kerajaan untuk menemui kedua utusan tersebut, pertemuannya itu terjadi, namun raja melihat dan mendengar kedua utusan itu mengagung-agungkan nama Allah. Dia sangat marah, kemudian memerintahkan prajurit untuk mencambuk keduanya sebanyak 100 kali dan memenjarakan mereka berdua. Jadi riwayatnya ada dua versi. Yang satu versi itu adalah dipanggil, ditanya, lalu punya Tuhan itu, punya Tuhan jawabannya, Tuhan kita adalah Maha melihat, Maha mendengar, akhirnya dicambuk dan dipenjara. Versi yang lain itu raja itu keliling, temu dua orang itu mengagung-agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Raja itu nggak suka, kemudian ditangkap prajurit, dicambuk lalu dipenjara. Dia akhirnya dipenjara. Mendengar kabar buruk dari kedua utusannya itu, Nabi Isa pun mengutus utusan yang ketiga yang bernama Samsun. Ini banyak yang mengatakan Samson itu kan perbedaan lahjah atau dialek baca. Seperti Nabi Sulaiman kita nyebutnya nggih.
Kalau orang Barat, orang Eropa kan Solomon, gitu. Tulisannya paling enggak nih, macamnya pripun? Solomon gitu. The King of Daud. David toh dadine. David itu ada Nabi Daud alaihissalam. Itu perbedaan-perbedaan. Zaman dulu kan niku masih sangat dianggap biasa saat orang menyebut salah bahasa Arab salah niku biasa dulu nggih. Saniki krana wong do pun sekolah berhasil. Sekolah niku kan berhasil. PAI di sekolah niku lho, Pak. Berhasilnya nopo mengenalkan Islam pada banyak orang niku. Mau nggak mau murid kan terus datang krungu agama Islam terus. Kemudian orang udah pada belajar bahasa Arab, Al-Quran, kemudian dibenarkan pelan-pelan. Jadi kalau dulu itu apa yang baca salah nih kan baca salah yang terkenal orang Jawa nih kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten-ngoten niku mboten fasih, niku kan dulu dianggap ya. Sekarang sudah mulai diperbaiki. Nah, kemudian Nabi Isa mengutus Sam'un untuk mencari kejelasan dari kedua utusan yang sebelumnya. Akhirnya Sam'un itu nyamar, Bapak-bapak. Menyamar lalu kemudian sampailah dia itu bisa menjenguk dua orang utusan sebelumnya itu di penjara. Sam'un kemudian mengatakan kepada penjaga penjara dengan dalih memberikan beberapa makanan kepada para tahanan di dalam penjara. Sam'un pun diperbolehkan untuk masuk dan bisik-bisik kemudian bertanya kabarnya pripun dan kronologinya seperti apa. Kronologi kok akhirnya di penjara. Mengapa kok Sam'un seperti itu? Karena Sam'un menyusun strategi. Samson ini menyusun strategi dan ini adalah sebuah iktibar. Kita pun kalau mau berjuang tidak boleh gerusa-gerusu, harus pakai strategi. Saya dulu niku di dekat Gedung Kuning namanya Plumbon itu ada anak yang bapaknya meninggal. Akhirnya ke masjid kita itu diundangi. Engko bengi ngaji nang omahku. Sambil nunggu mayit ini kalau Pak. Pokoknya ngaji. Lah orang wayahe ngaji. Oh ngaji nek gak ngaji kok didisiki sing main judi. Masih umum ngoten niku Pak. Gane mriko Pak. Berarti kan di sekitar tahun 96 97. Jadi kita ngaji terus biar niku kan strategi. Strategi nopo? Engko nek ana pengaji kan paling enggak sungkan, nek enggak sungkan kan kebangetan, nek wis kebangetan ya cari strategi yang lain. Tapi akhirnya mboten enten ya sampai injing. Sekarang kan pun mboten enten siang gene mriki enten apa, Pak? Nek enten wong apa lahiran gitu main gitu. Pun hilang tuh mulai. Ya sakniki mboten mulai malah hilang nggih. Dan itu kan tidak harus menimbulkan gejolak, Pak. Santai gitu loh. Nah ini strategi. Nek bahasa yang lain itu bisa menangkap ikan tanpa budek ke air nih kok. Ini bahasa ini. Nah, kemudian Sam'un berkata kepada dua orang itu, kalian benar-benar terburu-buru dalam urusan ini. Gila malah dilok sing loro. Keburu-buru. Harusnya berlahan. Kamu berdua tidak lain seperti malah dilok-lok gini. Berarti Sam'un itu memang dikenal seorang sahabatnya atau muridnya Nabi Isa yang terdekat, senior lah Pak istilahnya. Yang dua orang ini masih kalah senior. Kamu itu kalian berdua itu tidak lain seperti seorang wanita yang tidak melahirkan anak di usia muda.
wanita itu ingin melahirkan di akhir usianya. Kemudian wanita itu ingin membesarkan anaknya untuk waktu yang tidak lama. Dia memberikan roti pada anaknya, sedangkan anaknya tidak tahu bagaimana caranya memakan roti itu. Wah, bocah si bayi langsung dikai roti, ben cepat gede jari ini. Itu terburu-buru, intinya Samun ini mengatakan kalian berdua terburu. Padahal benar gitu, hal benar, tapi ini strategi, tidak boleh terburu-buru. Urusanmu sama seperti wanita itu, kata Samson. Apakah kamu berdua tidak mendengar bahwa terburu-buru berasal dari setan, sedangkan perlahan berasal dari Allah yang Maha Pengasih. Kalau kita nolak, alon-alon waton, ngoten niku nek diunekke mesti diprotes. Wih, itu enggak progresif, enggak modern. Yes, karep pula. Tapi memang bagaimanapun orang buru-buru niku nek selamat nggih alhamdulillah. Tapi memang berbahaya. Bahkan mungkin saya sudah pernah menyampaikan, orang yang mau berangkat sholat Jumat saja di dalam satu hadis Rasulullah, walaupun itu sudah terdengar adzan, boten kantuk. Marilah, mari kalem-kalem. Sampai seperti itu. Setelah memberikan beberapa nasihat, Samun pun keluar dari penjara dan kemudian Samun bergaul baik dengan masyarakat di kota Antokia. Bahkan secara perlahan dia mampu bergaul baik dengan pihak kerajaan. Dan setelah beberapa waktu, raja pun mengangkatnya sebagai penasehat pribadi raja. Karena kebijaksanaan dan kepribadiannya yang luar biasa tuh Pak. Gitu. Mulai dari yang nggak dikenal, bergaul dengan masyarakat, sampai diangkat jadi penasehat raja. Suatu hari Samun kemudian karena sudah jadi penasehat bertanya kepada raja itu, "Wahai raja, aku mendengar bahwa engkau telah memenjarakan 2 orang di dalam penjara dan memerintah untuk memukuli keduanya ketika mereka mengajakmu kepada agama selain agama. Lalu bagaimana penjelasan keduanya? Dan apakah engkau sudah mendengar penjelasan itu?" Raja pun menjawab, tidak, karena pun akrab karo penasehatnya. Tidak, kemarahanku telah menghalangi antara aku dan kedua orang itu. Aku nesu apa sing diomong ora tak rungokke. Ya berarti ngoten niku. Itu bagusnya kita itu cara ngerih hatinya orang kan nggih tidak harus marah, membuat marah. Bahasa saya bener ngoten. Ngerih niku paham. Paham nggih? Kasar mboten niku. Nuwun sewu nek kasar nggih. Nggih. Intinya kemudian Samun pun berusaha untuk merayu. Jika engkau bisa melihat kebaikan dan kelebihan kedua orang itu, maka saya rasa tidak ada salahnya engkau untuk memanggil mereka berdua sehingga kita bisa melihat apa yang bisa dilakukan oleh kedua orang itu. Kepercayaan raja membuatnya menyetujui saran Samun untuk memanggil kedua utusan yang telah ditahan. Ya, kedua utusan itu pun dipanggil ke istana untuk memberi beberapa penjelasan dan membuktikan kebenaran. Samun kemudian berkata kepada kedua utusan itu, "Siapa yang mengutus kalian berdua datang ke kota ini?" Kedua utusan itu menjawab, "Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sekutukan." Samun berkata, "Jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu." Kedua utusan itu menjawab, Dia Allah, itu melakukan apapun yang Dia inginkan dan menghukum apapun yang Dia kehendaki. Samun berkata, "Lalu apa bukti yang kamu miliki tentang kebenaran Tuhanmu?" Kedua utusan pun menjawab, "Apapun yang diinginkan oleh raja." Mendengarkan dua orang itu, raja kemudian mendatangkan seseorang dengan penyakit yang aneh dan langka, yang mana tak ada satupun dokter di kota itu yang mampu menyembuhkan penyakit.
Kedua utusan itu mulai berkonsentrasi dan memohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit orang itu. Keajaiban pun datang. Orang itu sembuh dan membuat semua penghuni ruangan di istana merasa terheran-heran. Nah, Sam'un pun berbisik kepada raja. Raja, jika engkau meminta kepada Tuhanmu untuk melakukan sesuatu yang seperti itu, napa saged. Nah, karena Sam'un sejak awal memang kan punya misi menanto. Napa saged. Nah, krana pun akrab jawabane nggih ngeten. Sam'un. Mosok kowe ora ngerti. Sing tak sembah kan ya ora iso ndelok, ora iso ngrungokke to. Ora enggak bisa memberi manfaat apapun kan. Mosok kowe ora nguasi ngono. Biasa ya melu ngono, Pak. Sampun niku sampai ikut untuk pura-pura menyembah berhala, Pak. Untuk mengambil hati sang raja niku. Sampai sak ngoten niku. Nah, kemudian selama ini raja itu pun kemudian belum bisa mengetahui identitas asli Sam'un meskipun Sam'un adalah orang kepercayaannya. Setiap kali raja itu melakukan peribadatan kepada berhala, Sam'un ikut. Ini mengikuti tapi pura-pura. Bahkan Sam'un mampu lebih tenang dan bersungguh-sungguh dalam peribadatan tersebut sehingga semua orang menyangka bahwa Sam'un adalah penganut setia berhala seperti yang lain. Tetapi apapun yang dilakukan Sam'un adalah pura-pura untuk mengelabui penjaga dan keselamatan diri. Kemudian raja berkata kepada dua utusan itu, jika Tuhan kamu berdua yang kamu sembah mampu menghidupkan orang mati, maka kami akan beriman kepadanya dan mempercayai kamu berdua. Ini raja pun duga mesti ora iso nek mati kan. Selama ini kan gak ono wong iso menghidupkan orang mati. Nah, ternyata kedua utusan itu menyanggupi. Nggih. Sesungguhnya Tuhan kami berkuasa atas segala sesuatu. Beberapa waktu kemudian raja pun mendatangkan mayat seseorang yang belum dikubur setelah 7 hari. Di 7 hari mungkin zaman dulu kan biar mungkin tradisi sana juga kan disimpan dulu. Nah, kemudian mayat itu sebetulnya mayat itu sudah mulai berubah kulitnya, Pak, dan sudah mulai membusuk. Karena sanggupan dari kedua utusan itu, akhirnya kedua utusan itu pun dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah secara terang-terangan, dan Sam'un juga ikut berdoa tapi secara sembunyi-sembunyi. Dan akhirnya mayat itu bangun. Mayat itu hidup dan kemudian berkata, aku sudah mendahului kalian 7 hari. Aku mati dalam keadaan musyrik, kemudian aku dimasukkan ke dalam 7 jurang neraka. Aku memperingatkan kepada kamu semua atas apa yang kamu lakukan, maka berimanlah kepada Allah. Kemudian mayat yang hidup itu melanjutkan, ketika itu pintu-pintu langit dibuka dan aku melihat seseorang yang begitu tampan yang menolong kepada 3 orang. Siapa 3 orang itu? Tanya raja. Mayat yang hidup itu kemudian memberikan isyarat 2 orang utusan dan Sam'un. Akhirnya kebongkar gitu loh, Pak. Sam'unnya kebongkar itu karena ada kisah itu. Akhirnya Sam'un terus terang. Nah, ada sebuah riwayat yang lain yang mengatakan bahwa mayat yang meninggal itu adalah putri raja sendiri. Jadi putri raja niku pun 7 hari belum dikubur. Bahkan kemudian si putri ini, kita sebut saja mayat yang putri, mayat yang hidup itu mayatnya putri itu tadi, melanjutkan bercerita begini. Wahai ayahku, ketiga orang ini telah membawaku pulang dari kepergianku dan mengeluarkanku dari neraka. Kemudian aku membuka mataku, aku sudah berada di tempat ini. Kemudian sang putri meminta kepada ketiganya untuk mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian
mati lagi lalu kemudian dikubur. Nah, riwayat yang lain-lain ini ada perbedaan begini, Pak. Mayat hidup itu kan akhirnya beriman di hadapan orang tiga itu. Tapi raja niku masih tetap dalam kekufurannya, dan itu tersebut di dalam surat yang ayat yang ke-15. Tadi kan kita sudah membaca ayat yang 13 dan 14. Tadi ayat yang 15 Yasin itu qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Artinya mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Akhirnya bahkan sesudah ditunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa seperti itu, tetap tidak bisa terima, kan ngoten nggih. Bahkan karena raja ini yang enggak terima, kemudian menghasut rakyatnya untuk membenci mereka bertiga. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang 16 dan 17. Artinya, mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kami. Ini pentingnya, Pak. Pentingnya orang itu untuk mengetahui dirinya sendiri niku dengan yakin bahwa dia benar. Jadi dihujat di sana sini niku tidak kodal, karena sudah tahu dirinya, sudah hakul yakin istilahnya, keyakinannya itu sudah penuh bahwa saya ini. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Ini ceritanya akhirnya penduduk ini kan banyak yang kena penyakit. Nah itu dihubungkan karena kalian datang, akhirnya di sini banyak penyakit. Ini karena hasutan-hasutan nih. Ayat yang ke-19 artinya utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Artinya niki jawabannya tadi. Ya enggak ya, itu masalahmu sendiri dan perbuatanmu sendiri. Penyakit itu kan biasanya datang ya karena abai. Seseorang itu tidak ngerawat lingkungannya, tidak ngerawat dirinya dengan baik. Bahkan kita niku, kita nek mboten jenengan nggih kula lah. Kula niku kadang-kadang nggih ngerti nek jenenge maem apa minum es niku bagi saya pribadi pun mboten saged. Niku langsung celeng ngoten. Ngoten niku kadang-kadang nek wonten es nggih wis engko celeng ya ora apa-apa kan ngoten. Kadang-kadang kita seperti. Nah, sama dengan secara spiritual dalam hal agama juga begitu. Orang itu kadang-kadang nggih mengetahui kebenaran tapi boten mau melakukan kebenaran itu. Karena si pingin memenangkan keinginannya. Yang ayat 20-21, kemudian datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas dan berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Maksudnya niki yang Habib An-Najjar yang pertama kali tadi, Pak. Itu kan mendengar, dua utusan yang dulu itu dibully di mana-mana. Wah, akhirnya dia belani datang. Dan kemudian bahkan mengatakan, hei kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang
orang yang dapat petunjuk. Kalau kalian itu 2 orang itu nggak minta balasan, kalian diberi petunjuk saja kok nggak mau. Nah, ini Bapak-bapak berikutnya yang 22, 23 ya. Artinya, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadamu lah kamu semua akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku. Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan. Kemudian yang 24, sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini kaitannya kalau kan Habib An-Najjar terimalah apa utusan-utusan itu dan apa yang disampaikan. Enggak, kamu aja yang sudah tersesat. Saiki melu 2 utusan itu. Nah, kalau kamu pindah saja seperti kami pindah lagi. Nah, kalau aku pindah ya saya dalam kesesatan yang nyata. Itu Bapak. Orang niku kalau sakit seperti ini kan luar biasa karena keyakinannya sudah penuh. Niku mantep diganggu, dibully, di beri pengertian menurut logika mereka itu pun tetap kuat. Lalu kemudian yang ayat 25, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanku, maka dengarlah pengakuan keimananku. Lah, kemudian karena bertahan Habib An-Najjar malah diseret-seret juga, berarti ada 4. Tadi kan 2 tambah Sam'on 1 tambah orang penduduk situ 4. Nah, dibully. Nah, bahkan kemudian dirantai dan disalib. Dan disalib itu dilempar-lempar sampai meninggal dunia. Sebelum meninggal, Allah sudah membuka pintu mata hati mereka berempat ila tadkhulil jannah. Iku enten malaikat sing ngucapke nang orang 4 tadi. Monggo-monggo mlebu surga. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Nah, ngoten niku. Wah, kok ngerti ngono mesti do melu Islam. Islamnya zaman Nabi Isa. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan? Ini yang 27. Yang 28, 29. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semua mati. Pada akhirnya Bapak, karena terjadi kezaliman, menzalimi 4 orang itu tadi, akhirnya penduduk negeri itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu teriakan. Ahli tafsir mengungkapkan itu adalah teriakan gempa. Maklum. Hancur kan. Terus pas gempa Batul dulu ya ada suara ngoten nggih katanya. Maklum. Oke, Bapak-bapak, itu Quran surat Yasin ayat 13 sampai 29. Bapak-bapak, sebetulnya kalau ngaji sudah tahu maksudnya niku lebih enak. Kula usul, tapi nggih monggo dilaksanakan. Jadi yang mau dibaca, ini kan baca muter toh. Dibaca dulu artinya. Setiap orang dibagi dulu ayat berapa, silakan dibaca artinya. Masing-masing kok pas baca niku pun ngerti artinya. Umpami ngoten pripun. Wah, Pak rodok repot nggih nek namine nek menurut saya nggih mesti ae nek luwih apik titik niku nggih mesti repot. Ngecat mau nek pengen ngecat sing anyar nggih repot. Ya, tapi monggo kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna madkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.